إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di sore ini kita bersyukur kepada Allah, memuji dan menyanjungnya karena dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan taufiknya yang kita tidak bisa hadir di tempat ini atau mengikuti streaming kajian kita di sore hari ini kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di sore ini sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qaulul Mughni fi Syarhi As-Sunnah lil Muzani, ya. Jadi dia adalah penjelasan tentang kitab Syarhus Sunnah tulisan Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani. Baik. Dan pembahasan kita masih pada pembahasan pengantar untuk mempelajari ilmu akidah. Pengantar untuk belajar ilmu akidah. Di mana di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh di dalam mempelajari ilmu akidah. Di dalam mempelajari ilmu akidah. Ya. Jadi yang pertama adalah mereka berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih pada setiap persoalan dalam masalah akidah dan yang selainnya, serta berpegang dengan keduanya. Nah, apa dalil-dalil atau keterangan yang menunjukkan hal tersebut kita sudah sebutkan di pembahasan sebelumnya dari ayat-ayat Al-Quran. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan masuk kepada athar dan sunnah. Sunnah dan athar. Sunnah dari Nabi SAW dan riwayat dari sebagian para sahabat atau para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya kita berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam beragama, ya, terkhusus dalam masalah akidah, terkhusus dalam masalah akidah dan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi yang pertama disebutkan oleh penulisnya, beliau menyebutkan faqala sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, penulisnya di sini menyebutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan sanad yang hasan, dan ini sudah kita sebutkan di pembahasan kita sebelumnya, ya. Kita sudah sebutkan di pembahasan kita sebelumnya tentang hadis tersebut. Jadi hadis ini
menyebutkan Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Kalian hendaklah berpegang dengan sunnahku. Ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim adalah berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Maka sangat disayangkan kalau ada sebagian muslim atau muslimah yang meninggalkan sunnah cuma gara-gara mengikuti pendapat madhab tertentu. Dan ini sebuah kekeliruan di dalam beragama, kekeliruan di dalam berakidah. Nabi SAW menyebutkan, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku. Sunnah Nabi SAW bisa bentuknya adalah perkara-perkara yang dicontohkan Nabi SAW yang beliau lakukan, atau perkara-perkara yang beliau tinggalkan. Ya, ada perkara yang beliau lakukan dan ada perkara yang beliau tinggalkan. Jika ada perkara yang ditinggalkan oleh beliau padahal beliau bisa melakukannya, maka perkara yang ditinggalkan itu menjadi sunnah. Menjadi apa? Menjadi sunnah. Ya, jadi ketika ditinggalkan sunnah dan ketika dilakukan malah menjadi perkara bid'ah di dalam agama. Malah menjadi perkara bid'ah di dalam agama. Ini dipahami baik-baik. Karena sunnah ada yang bentuknya sunnah tarkiyah. Ada sunnah yang sifatnya adalah meninggalkan. Ketika kita ikut meninggalkan, tidak melakukannya, maka kita di atas sunnah. Dan ketika kita melakukannya, maka kita telah menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal perbuatan tersebut di masa Nabi itu bisa dilakukan, tapi beliau tidak melakukannya. Seperti sebagian perayaan-perayaan, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyandarkan perayaan itu kepada Islam, padahal Nabi SAW tidak melakukan perayaan tersebut. Dan Nabi SAW mampu untuk melakukannya, tapi beliau tidak lakukan. Ya, apa yang menghalangi beliau untuk memperingati misalnya hari kelahiran beliau? Ya, demikian pula sahabat. Apa yang menghalangi para sahabat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tapi ternyata Nabi dan para sahabat tidak melakukannya. Maka yang sunnah adalah tidak melakukannya. Paham sudah ya? Dan di sini kalimat Nabi, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, menunjukkan dorongan Nabi SAW untuk kita berada di atas sunnah, baik pada perkara yang harusnya kita lakukan atau perkara yang kita tinggalkan. Perkara yang kita tinggalkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Dan sunnah para khulafaur rasyidin, para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Ini khulafaur rasyidin. Ya, sunnahnya mereka. Bagaimana sunnah mereka? Bagaimana amalan mereka? Jika ada sebagian amalan yang Nabi tidak lakukan, namun dilakukan oleh khulafaur rasyidin, maka kita tidak salahkan perbuatan mereka. Apalagi jika perbuatan mereka disepakati oleh seluruh para sahabat. Seperti misalnya pengumpulan Al-Quran, ya, dan menulisnya menjadi satu mushaf, yang sebelum atau di zaman Nabi SAW tidak ada. Tapi kemudian di zaman Utsman ibn Affan, ya, atau awalnya di zaman Umar ibn Khattab, zaman Abu Bakar, itu dikumpulkan Al-Quran tersebut. Di zaman Utsman bin Affan dijadikan satu mushaf, ya, mushaf Utsmani. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari itu. Maka ini adalah sunnah khulafaur rasyidin. Dan kita diperintahkan Nabi SAW untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ya, dan ini bukan alasan atau bukan rekomendasi seseorang kemudian melakukan amalan-amalan yang berbeda dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan sahabat juga melakukan bid'ah, karena dia melakukan amalan yang Nabi sebelumnya tidak lakukan. Jawabannya tidak, karena ada perintah Nabi, ikutilah sunnahnya khulafaur rasyidin. Ini artinya khulafaur rasyidin terkhusus dan para sahabat secara umum, mereka mendapat rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang di belakang, ya, mana rekomendasi mereka membuat perkara-perkara baru yang Nabi tidak ajarkan? Mereka tidak punya rekomendasi. Ya kan? Oleh karena itu,
Maka tidak bisa disamakan. Umar bikin perkara, misalnya perkara baru, ya, yang Nabi sebelumnya tidak lakukan. Utsman bikin perkara baru yang Nabi sebelumnya tidak lakukan. Maka ada rekomendasi dari Nabi untuk mengikuti mereka. Sedangkan kita tidak punya rekomendasi. Maka ini diperhatikan baik-baik. Kemudian Nabi menyebutkan tamassaku biha. Peganglah dia. Peganglah sunnah Rasulullah, peganglah sunnah para sahabat, para tabi'in, para khulafaur rasyidin, pegang sunnah mereka. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah itu semua dengan gigi geraham kalian. Kalau kita lihat susunan gigi kita, gigi yang paling kuat menggigit itu adalah gigi geraham. Kalau misalnya kita menggigit sesuatu yang keras dan tidak bisa digigit oleh gigi seri kita, gigi yang di depan, maka kita gigit dengan gigi geraham yang ada di samping kanan, samping kiri. Ya, karena itu adalah gigi yang paling kuat untuk apa? Menggigit. Dan Nabi mengibaratkan, gigit dia dengan gigi geraham kalian, pegang dia dengan gigi geraham kalian. Dan ini menunjukkan agar seseorang benar-benar memegang dengan kuat sunnah yang ada di depannya. Ya, dipegang kuat-kuat, jangan dia lepaskan. Kemudian Nabi menyebutkan, mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Ini menunjukkan apa? Jangan bikin perkara baru. Ya. Jangan bikin perkara baru. Hendaklah meninggalkan perkara baru. Perkara baru yang dimaksud di sini ya adalah perkara dalam masalah agama. Bukan perkara dalam masalah dunia. Bukan dalam masalah dunia. Ini kekeliruan sebagian orang. Ya, kalau bid'ah tidak boleh, motor juga tidak boleh karena di zaman Nabi tidak ada. Kamu naik onta saja. Sendok juga tidak ada di zaman Nabi. Kamu gak usah pakai sendok makannya misalnya. Ini kekeliruan karena itu dalam masalah dunia. Dan dalam masalah dunia kita diberi oleh Nabi rekomendasi untuk membuat perkara baru selama di dalamnya tidak ada sesuatu yang dilarang di dalam agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fadail, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Urusan dunia kalian lebih tahu. Ini rekomendasi dari Nabi. Urusan dunia kita boleh, berbeda dengan Nabi. Ya, Nabi tidak pakai motor, kita pakai motor boleh. Tapi kalau dalam masalah agama tidak boleh. Nabi sholatnya 4 rakaat, sholat zuhur, maka kita juga 4 rakaat. Bagi yang mukim ya, kecuali safar. Nabi sholatnya 3 rakaat, sholat maghrib, maka kita juga 3 rakaat. Tidak boleh kita berbeda dengan Nabi dalam masalah agama. Ya kan? Taib. Oleh karena itu diperhatikan baik-baik ya anjuran atau wejangan nasihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa tidak boleh melakukan perkara baru dalam agama? Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena semua perkara baru itu bid'ah. Itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Bid'ah itu perkara baru dalam agama. Bentuknya adalah penyelisihan terhadap Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya disebut wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kenapa sesat? Karena bid'ah itu adalah bentuk menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Menyelisih Nabi adalah kesesatan. Ya, oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan dan ini akan disebutkan dalam hadis setelahnya, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Saya tinggalkan kalian 2 perkara di mana kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan 2 perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah tidak akan tersesat. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah ketika seorang tidak berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia akan tersesat. Dia akan apa? Dia akan tersesat. Jelas ya, insya Allah ya. Jadi seperti itu.
nasihat Nabi kita untuk kita senantiasa berpegang dengan sunnah. Kita belajar sunnah, kita berpegang dengan sunnah, kita pelajari sunnah. Nah kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir, ya, ketika haji wada, haji perpisahan, Nabi mengatakan, waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihi. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian, aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang, ya, kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang dengan yang aku tinggalkan itu. Apa yang Nabi tinggalkan? Sunnah. Yang diajarkan Nabi, yang ditinggalkan Nabi, yang dicontohkan Nabi, itulah sunnah. Siapa yang berpegang dengan sunnah, in tamassaktum bihi, jika kalian berpegang dengannya, maka lan tadhillu ba'dahu, kalian tidak akan tersesat setelahnya. Jadi kesesatan itu disebabkan seseorang tidak berpegang dengan sunnah. Tidak berpegang dengan sunnah. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika disampaikan hadis, disampaikan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia lebih memilih yang lain. Kalau misalnya ada sebuah perkara, ada sebuah masalah, kemudian kita tanyakan kepada orang itu, apakah ini dicontohkan oleh Nabi, dilakukan Nabi? Dia bilang tidak. Iya kan? Kalau tidak, harusnya kan dia juga tidak, harusnya. Nabi tidak lakukan, harusnya Anda juga tidak lakukan. Tapi apa yang terjadi? Dia malah melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Apa alasannya? Kan nenek-nenek moyang kita juga dulu seperti ini. Kamu itu anak baru, ya, baru belajar, kenapa kamu, ya, berani mengatakan ini tidak boleh dan seterusnya. Jadi masalahnya lain yang dibahas. Padahal persoalannya adalah ini dilakukan Nabi tidak. Kalau dia bilang tidak, harusnya dia ikut Nabi. Dia tidak melakukan sebagaimana Nabi tidak lakukan. Tapi apa jawabannya? Itu tadi. Dia lebih memilih untuk melakukan, dan dia tahu ketika dia lakukan berbeda dengan apa yang dicontohkan Nabi, karena Nabi tidak melakukannya. Ya dia tahu itu, tapi dia tidak tertarik untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mengatakan ini bagian dari agama. Ya, bahkan dia menyalahkan orang yang tidak melakukannya. Bahkan dia mengatakan orang yang tidak melakukannya merasa benar sendiri, mau masuk surga sendiri, dan lain sebagainya. Padahal kita tidak melakukan itu karena Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi disebutkan dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim, saya tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan tersesat. Ya. Nah, kemudian riwayat yang lain, wa fil hadis, ya, al hasan li ghairihi, dalam hadis yang lain, hadis yang hasan li ghairihi, ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, inni qad taraktu fikum syai'ain au amrain. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah, dua perkara yang tinggalkan Nabi. Itu warisan Nabi. Saya tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum biha, atau ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat kalau kalian mau berpegang dengan keduanya. Di syaratnya kita tidak tersesat, dimudahkan orang masuk ke dalam surga. Syaratnya dia berpegang dengan kedua perkara yang Nabi tinggalkan. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahku. Itulah yang kita ikuti. Itulah dasar dalam agama kita. Itulah yang menjadi rujukan sesuatu itu benar atau salah.
Sesuatu benar atau salah tergantung cocok tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, Sunnah itu bukan sekedar perbuatan Nabi, bukan. Tapi juga masuk di dalamnya adalah perkara yang Nabi tinggalkan. Kalau misalnya Nabi tidak lakukan, maka ketika kita tidak lakukan, itulah sunnah. Itulah sunnah. Contoh sekarang yang lagi dilakukan oleh sebagian orang, misalnya contohnya maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, dilakukan oleh sebagian orang. Ketika kita tanya, Nabi lakukan tidak? Dia bilang tidak. Yang sunnah yang mana? Yang melakukan atau tidak melakukan? Masa dua-duanya? Tidak mungkin, karena sesuatu yang bertentangan. Satu melakukan, satu tidak melakukan. Kalau kita mengatakan yang sunnah adalah yang melakukannya, berarti Anda menuduh Nabi tidak mengamalkan sunnah. Padahal sunnah asalnya dari Nabi, nggak mungkin. Anda telah menuduh para sahabat tidak melaksanakan sunnah, karena sahabat tidak ada yang melakukannya. Anda telah menuduh para imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada yang melakukan itu. Anda katakan bahwa mereka tidak melakukan sunnah, sedangkan Anda melakukannya. Ya kan? Kalau Anda mengatakan bahwa tidak melaksanakan itu yang sunnah, maka kenapa bukan yang sunnah yang diikuti? Perhatikan baik-baik. Ya, kenapa bukan yang sunnah yang diikuti? Yaitu tidak melakukannya. Jadi sekali lagi, sunnah itu bisa bentuknya sunnah tarkiyah. Ya. Sekarang kalau misalnya perayaan kelahiran Rasulullah di zaman Nabi sudah bisa diperingati atau belum bisa? Di zaman Nabi bisa. Apa yang menghalangi? Nggak ada, kan gampang. Kalau sekedar penceramah, banyak penceramah. Nabi aja penceramah dia. Dia bisa memberikan nasihat. Banyaknya manusia, waktu itu juga sudah banyak manusia. Apa yang menghalangi Nabi tidak lakukan? Ya kan? Tidak ada yang menghalangi Nabi. Nabi tidak lakukan karena memang bukan sunnah. Maka Nabi tidak lakukan. Para sahabat tidak lakukan karena dia lihat Nabi tidak melakukannya. Seandainya Nabi memperingatinya, maka saya yakin para sahabat akan memperingatinya. Mungkin semua sahabat akan memperingatinya. Tapi tidak ada sama sekali di antara para sahabat yang melakukannya. Ya. Ini misalnya beda dengan mic yang kita pakai sekarang. Di zaman Nabi tidak ada. Karena memang di zaman Nabi tidak bisa ada seperti ini. Pabriknya belum ada. Tapi asalnya sudah ada. Hukum asalnya sudah ada. Ya kan? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang muadzin yang lantang suaranya supaya suara itu terdengar oleh orang banyak. Kemudian Nabi alaihi wasallam pernah mengajarkan sholat sedangkan beliau berada di atas mimbar supaya dilihat oleh orang banyak. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyampaikan sesuatu dari perkara agama, ya, dianjurkan untuk bisa menyampaikannya sampai orang yang di belakang semuanya bisa mendengarnya. Maka itu sarana dan itu asal, sehingga hal seperti ini, seperti mic, itu hal yang tidak ada masalah karena punya asal dan dia adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak. Jika tidak ada, maka suara akan sulit sampai ke halayak yang jumlahnya banyak, jumlahnya besar. Jelas ya? Maka itu bukan perkara bid'ah. Apalagi dia adalah perkara dunia. Ya, perkara dunia, bukan ajaran. Bukan ajaran, dia adalah perkara dunia. Baik, kemudian selanjutnya disebutkan dalam lanjutan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 1218, walay yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan Quran dan hadis itu tidak akan berpisah, ya, sampai keduanya nanti akan mendatangi saya di telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW. Ya, jadi Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan berpisah. Tidak bisa orang cukup dengan Quran saja kemudian meninggalkan Sunnah. Kedua-duanya harus dilakukan. Dia harus amalkan Quran, dia harus amalkan Sunnah. Tidak bisa dia sekedar mengamalkan Quran tanpa Sunnah.
Karena banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti sunnah. Terlalu banyak, dan itu sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, juga oleh Imam An-Nasai di dalam Al-Kubra, Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Nah, dalam hadis tersebut, hadis Jabir disebutkan, amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah. Maka setelah itu, sesungguhnya ya, sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Ya, sebaik-baik ucapan karena dia adalah firman Allah, ucapan Allah. Ya, firman Allah. Maka dia terbaik, tidak ada ucapan yang lebih baik daripada firman Allah. Hatta firman atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bisa menyamai firman Allah. Maka dia adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik hadis. Kitabullah. Wa khairul huda. Nah, perhatikan. Dan sebaik-baik petunjuk, ya, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk. Jadi kalau ada petunjuk terbaik petunjuk Nabi. Maka kita bertanya kepada orang-orang yang tahu bahwa Nabi petunjuknya begini, dia lakukan ini, dia tinggalkan ini, dia lakukan ini, dia tinggalkan ini. Kenapa orang-orang itu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia tahu Nabi melakukan ini dan Nabi meninggalkan ini? Ya, dia tahu. Kenapa dia tidak ikuti? Padahal sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Anggaplah kaitannya tadi dengan masalah maulid misalnya. Kita ditanya, kenapa Anda tidak merayakan maulid? Kita bilang karena Nabi tidak merayakan. Selesai kan? Kenapa Anda tidak merayakan? Karena Nabi tidak merayakan. Kenapa Anda juga ikut tidak merayakan? Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk siapa yang lebih bagus? Kalau ada petunjuk yang lebih bagus dari petunjuk Rasulullah, maka saya akan ikut, saya akan merayakan juga. Tapi tidak ada. Dan dari petunjuknya Nabi, yang Nabi tunjukkan, yang Nabi contohkan, Nabi tidak melakukan. Maka saya ikut tidak melakukan. Karena dia sebaik-baik petunjuk. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain bahwa banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita taat kepada Nabi. Dan banyak ayat Al-Quran yang melarang kita menyelisihi Nabi. Menyelisihi artinya beda dengan Nabi. Nabi begini, kita begitu. Dilarang dalam agama kita. Itu alasan kita. Tapi ya Masya Allah masih ada juga yang kadang ya mengkritik orang-orang yang tidak memperingatinya. Ya, seandainya mereka tidak mengkritiknya mungkin masalahnya selesai, nggak ada masalah. Ya, tapi itulah yang terjadi. Oleh karena itu saya berikan kepada kalian semua jawaban ketika ada orang bertanya, kenapa Anda tidak memperingati? Katakan bahwa Nabi juga tidak memperingatinya. Dan saya baik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dan kami mengikutinya karena Allah memerintahkan itu. Selesai. Ya kan? Selesai. Taib. Atau kita katakan kepada dia, Nabi lakukan tidak? Dia bilang tidak. Mana lebih bagus, dilakukan atau tidak? Kalau dia bilang lebih bagus dilakukan, berarti Anda mengatakan Nabi tidak bagus. Kalau Anda mengatakan yang lebih bagus tidak dilakukan, tapi kenapa Anda lakukan? Ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, kenapa Anda tidak lakukan? Kita katakan, Nabi lakukan atau tidak? Ya, Nabi lakukan atau tidak? Nabi peringati atau tidak? Ya, kalau dia bilang Nabi tidak peringati, sudah kita melangkah ke pertanyaan kedua. Mana lebih bagus, memperingati atau tidak? Gitu. Dan dia akan terjebak di dua perkara. Pertama, kalau dia mengatakan memperingati lebih bagus, berarti dia telah menuduh Nabi tidak bagus karena Nabi tidak lakukan. Ya kan? Atau dia menuduh para sahabat tidak bagus karena mungkin mereka mengatakan Nabi kan hari kelahiran sendiri, masa mau diperingati hari kelahiran sendiri? Maka sahabat lihat, sahabat tidak ada yang melakukan. Berarti dia telah menuduh para sahabat tidak ada yang bagus, mulai dari Abu Bakar sampai sahabat yang terakhir. Ya? Tapi kalau dia mengatakan yang tidak memperingati itu lebih bagus, ya kan? Maka kita katakan, ya saya ikut yang itu, yang lebih bagus. Kenapa Anda tidak mengikuti yang lebih bagus? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair.
Kenapa engkau ingin mengganti sesuatu yang lebih bagus itu menjadi sesuatu yang lebih buruk? Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas insyaallah ya. Ini masalah yang sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali. Disebutkan dalam hadis ini, hadis Muslim, wa khairul huda atau wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sebutkan kebalikan dari yang baik, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru. Dalam tanda kutip ini dalam masalah agama. Perkara baru dalam masalah agama. Bukan dalam masalah dunia. Karena dalam masalah dunia ada apa tadi? Ada rekomendasi dari Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi masalah yang disebutkan Nabi sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru, yaitu perkara baru dalam agama. Kenapa perkara baru dalam agama itu buruk? Pertama, dia orang yang membuat perkara baru ini telah merusak agama. Kenapa? Karena agama sudah Allah sempurnakan. Sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam ayat terakhir yang turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian sampai akhir ayat. Jadi Allah sudah sempurnakan agama. Kalau Anda membuat sesuatu yang baru dalam agama, berarti Anda telah merusak apa yang sudah sempurna tadi. Atau Anda mengatakan bahwa Allah dusta. Karena Allah sudah mengatakan sempurna, Anda masih menambah lagi, menginginkan lebih sempurna lagi, dan itu tidak mungkin. Sesuatu yang sudah sempurna ditambah lagi akan menjadi buruk. Akan menjadi apa? Buruk. Tambahan itu tidak selamanya menyempurnakan. Tidak selamanya apa? Menyempurnakan. Misalnya ada motor, berapa rodanya motor? 2. Sempurnanya 2. Kita tambah lagi menjadi 10. Jadi rusak. Artinya tidak selamanya tambahan itu menjadi apa? Menjadi baik. Sebuah rumah, gedung yang sudah sempurna, sudah bagus, dihias, dan kekuatan gedung itu memang 10 tingkat. Ya kan? Itu sudah kekuatan maksimalnya, sudah sempurnanya di situ. Kita tambah lagi menjadi 20 tingkat. Bukan memperbaiki, merusak. Tidak selamanya menambah itu menjadi lebih bagus. Apalagi menambah sesuatu yang sudah sempurna. Manusia disebutkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling bagus. Nah, sekarang manusia bagus, Masya Allah, matanya 2. Tambah lagi misalnya matanya jadi 4. Ini buruk. Makanya orang yang misalnya matanya 3, dioperasi supaya matanya 2. Orang kakinya 2, sudah bagus. Ada tiba-tiba muncul kaki 3. Jadi 3 kakinya. Apa yang dilakukan? Dioperasi. Karena jadi buruk. Sempurnanya 2. Perhatikan ya. Tidak selamanya tambahan itu menyempurnakan. Tapi bisa ada kalanya dia merusak. Nah, khusus dalam masalah agama, yang sudah sempurna ini ketika ditambah akan jadi rusak. 1. Yang kedua, agama yang sudah sempurna ini itu adalah amanah Nabi kita Muhammad yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yang paling kita agungkan, paling kita muliakan dari seluruh manusia yang ada. Dia telah menitipkan kepada kita, ya, semua sebagai umat Islam, agama yang sudah sempurna. Tiba-tiba kita tambah-tambahi, kita rusak, maka kita tidak amanah kepada Nabi. Makanya jangan heran dikisahkan oleh Nabi orang yang pada hari kiamat dipanggil oleh Nabi untuk minum air di telaganya. Ummati, umatku sini kamu minum di telagaku ini. Kemudian dibisikkan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, kamu nggak tahu apa yang dia bikin setelah kamu meninggal. Dia membuat perkara-perkara baru dalam agama. Sudah dipanggil sama Nabi nih. Apa kata Nabi? Suhkon, pergi sana jauh, diusir oleh Nabi. Padahal sudah dipanggil. Kesalahannya apa? Kesalahannya ketika dia hidup,
Ya, atau ketika Nabi meninggal, dia melakukan perkara-perkara baru, menambah perkara baru dalam agama. Diusir oleh Nabi, sukon, pergi sana jauh. Padahal sudah dipanggil. Padahal Nabi sangat sayang kepada umatnya. Kenapa? Karena kalau dia membuat perkara baru, seandainya cuma dia saja, masalahnya tidak terlalu bahaya. Tapi kalau dia adalah tokoh masyarakat, apalagi dia adalah ahli agama, lalu membuat perkara baru, ini akan diikuti oleh orang-orang setelahnya. Sehingga agama itu semakin tidak dikenal. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing, aneh, tidak dikenal, dan suatu saat nanti akan semakin juga tidak dikenal, akan kembali tidak dikenal, akan menjadi asing. Salah satu sebab menyebabkan agama kita menjadi asing adalah ketika banyak tambahan-tambahan ajaran di dalam agama sehingga yang asli tidak dikenal. Ketika orang ingin mengamalkan yang asli, yang sebenarnya, yang tanpa tambahan, maka dia dicurigai. Kamu buat ajaran apa? Kamu bawa ajaran apa? Gitu. Akhirnya dicurigai. Jelas ini? Oleh karena itu, barakallahu fikum, hendaklah kita semua berhati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama. Ya, karena dia adalah syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Adalah kesesatan. Nah, dari sisi mana bid'ah itu adalah sesat? Dari sisi mana? Menyelisih sunnah. Sesuatu yang tidak menyelisih sunnah bukan dikatakan bid'ah. Sesuatu yang tidak menyelisih sunnah bukan dikatakan bid'ah. Kalau ada perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada, kemudian sekarang kita lakukan, dan itu tidak menyelisih sunnah, karena ada dasar-dasar perintah dari Nabi, contoh dari Nabi, atau kita katakan dengan kias misalnya, maka itu bukan bid'ah. Ya, karena dasarnya apa? Dasarnya ada. Dasarnya ada. Baik. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan masuk ke dalam neraka. Ya, setiap yang sesat akan masuk ke dalam neraka. Ya. Wa min thawabit indana anna as-sahaba radhiyallahu anhum wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in wat-tabi'ihim bi ihsanin kanu man min asyaddin nasi tamassukan bil Qur'an wa sunnah wal amal bihima. Ya, dari perkara yang sabit itu artinya sahih atau jelas, ya, yang otentik gitu. Dari perkara yang sahih, ya, di sisi kita adalah bahwa para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan para tabi'in, ya, setelah sahabat namanya tabi'in. Jadi Nabi kemudian mengajari sahabat. Kemudian dari sahabat itu muncul generasi yang tidak ketemu dengan Nabi. Kalau generasi di zaman sahabat masih ketemu dengan Nabi, maka dia masih digolongkan sahabat. Seperti misalnya Abdullah ibnu Umar. Umar ibnu Khattab sahabat. Punya anak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masih sahabat. Kenapa? Masih ketemu dengan Nabi. Al-Abbas sahabat, pamannya Rasulullah. Punya anak Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat juga. Kenapa? Ketemu dengan Nabi. Walaupun ketika dia ketemu dengan Nabi masih muda, masih remaja begitu. Nah, setelah Nabi meninggal, muncul generasi setelahnya yang tidak pernah ketemu dengan Nabi. Generasi inilah yang disebut dengan tabi'in atau at-tabi'un. Inilah tabi'in atau at-tabi'un. Generasi tabi'in. Nah, generasi tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan para sahabat. Itu generasi tabi'in. Ketika para sahabat semua meninggal, sisa para tabi'in menurunkan generasi. Generasi-generasi yang kenal dengan tabi'in ini disebut dengan atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Itulah 3 generasi utama. Ya, 3 generasi utama yang direkomendasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk diikuti.
generasi sahabat, generasi ya sahabat ya generasi Rasulullah, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka ini ya kan kanu min asyaddin nasi tamassukan bil Qur'ani was sunnati. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat, manusia yang paling kokoh di dalam berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang paling kuat di dalam memegang Al-Quran dan Sunnah. Kekokohan mereka nampak ketika mereka lebih mendahulukan Quran dan Sunnah dibanding pendapat orang lain. Disitulah kekuatan, kekokohan orang di atas Sunnah. Ketika dia tidak berkeming dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun ada pendapat orang yang seakan-akan pendapat itu luar biasa, tapi mereka tetap tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang menunjukkan kekuatan dan kekokohan ya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in di dalam memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan sekarang contoh-contoh. Akhraja Ibnu Battah. Ibnu Battah mengeluarkan sebuah asar, sebuah riwayat bi isnadihi dengan sanadnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sanadnya sampai kepada Aisyah. Yang meriwayatkan Imam Ibnu Battah. Ya, qalat, Aisyah mengatakan, inna Abu Bakrin qala, sesungguhnya Abu Bakar berkata. Abu Bakar ini siapa? Orang tuanya Aisyah, ayahnya Aisyah. Abu Bakar adalah mertua Rasulullah dan Aisyah adalah istri Rasulullah. Ya kan? Nah, jadi Aisyah dia mengatakan bahwa Abu Bakar berkata. Apa kata Abu Bakar? Perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq, orang terhebat setelah Rasulullah, orang termulia setelah Rasulullah SAW menurut kesepakatan kaum muslimin dulu sampai sekarang, kecuali orang-orang Syiah, ya kan? Kecuali orang-orang Syiah tidak meyakini keutamaan Abu Bakar, bahkan mencela Abu Bakar, ya, mencela Abu Bakar, mengkritik Abu Bakar, mendoakan kejelekan Abu Bakar. Namun kaum muslimin yang berpegang kepada sunnah, ya, maka mereka sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini. Abu Bakar mengatakan apa? Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang Nabi melakukannya. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang Nabi melakukannya. Illa amiltu bihi, kecuali aku juga melakukannya. Kalau ada yang dilakukan Nabi, diamalkan Nabi, maka itu yang dilakukan. Ingat ya, bukan sekedar misalnya gini, Nabi sholat, Abu Bakar juga sholat, bukan. Tapi lebih dari itu. Bagaimana Nabi angkat tangan ketika sholat, ya kan? Bagaimana gerakan tangannya ketika sholat, bagaimana mungkin matanya kemana ketika sholat gitu, pandangannya, bagaimana cara sujudnya ketika sholat, itu yang dimaksud. Bukan sekedar Rasulullah sholat, Nabi juga sholat, Rasulullah puasa, Nabi juga puasa, enggak. Tapi Abu Bakar, Rasulullah puasa, Abu Bakar juga puasa, bukan sekedar itu. Tapi Abu Bakar mengikuti setiap detail dari amalan Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Ini contoh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai benar-benar mengikuti Nabi. Insyaallah. Tidak ada yang Nabi lakukan kecuali beliau lakukan. Maka kita juga harusnya seperti itu. Kita lihat Nabi lakukan, kita lakukan. Nabi tidak lakukan, kita nggak lakukan. Contoh, ketika berwudu, ada sebagian orang ketika berwudu, dia ketika mencuci hidung, dia cuma cuci bagian ujung hidungnya.
Mungkin sebagian mereka ketika ditanya kenapa begitu, nah ini madhab saya begitu. Jadi dia katakan madhab saya seperti itu, tanpa dia peduli Nabi lakukan atau tidak seperti itu. Paham sudah? Harusnya kita lihat Nabi lakukan tidak. Ternyata kalau kita lihat di dalam hadis, yang Nabi perintahkan, yang Nabi lakukan adalah istinsyak dan istinthar. Menghirup air ke hidung, kemudian air tadi dikeluarkan lagi. Menghirup air ke hidung disebut dengan istinsyak, dan mengeluarkannya disebut dengan istinthar. Itu yang Nabi lakukan. Nah, bagaimana prakteknya bagi kita? Bagi kita, karena Nabi begitu, harusnya kita begitu juga. Bukan sekedar mencuci hidung, tapi bagaimana cara Nabi mencuci hidung, begitu kita. Karena apa? Abu Bakar saja yang dijamin masuk surga, tetap sangat taat kepada Nabi. Tidaklah Nabi melakukan satu amalan kecuali beliau pasti akan mengikutinya. Ya, wa inni la ahsya. Ini alasannya Abu Bakar nih. Kalau mungkin kita nanya, wahai Abu Bakar, apa alasan kamu melakukan itu? Kenapa sampai detail-detailnya yang dilakukan Nabi kamu lakukan? Kata Abu Bakar di sini, perhatikan kelanjutan ucapan beliau, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kan aku khawatir kalau ada sedikit saja perkara yang aku tinggalkan, ya, min amrihi, dari perkara Rasulullah, maka aku bisa tersesat sedikit saja. Nah, kita sudah berapa banyak sunnah yang kita selisihi. Abu Bakar As-Siddiq takut kalau ada sedikit saja amalan Nabi yang dia tinggalkan, dia tidak lakukan. Dia khawatir, dia takut. Takut apa tadi? An azigha. Aku takut kalau aku tersesat. Aku takut kalau aku tergelincir. Nah, itu. Makanya jangan terlalu remeh, dengan ringan lisan kita mengatakan saya tidak mau ikut itu. Tapi ini Nabi loh, ya. Enggak, saya ikut madhab saja. Terlalu gampang kita menolak sunnah cuma gara-gara madhab. Maka satu di antara perkara yang harus diperhatikan ketika orang mengajarkan tentang madhab, ya, sebuah madhab, pendapat madhab fulan, madhab fulan, yaitu mengantarkan mereka kepada sunnah. Artinya kita katakan madhab fulan pendapatnya begini, dalilnya ini. Bukan sekadar diajari madhab, tapi diajari apa dalil dari madhab itu. Sehingga nanti ketika ada madhab lain juga menyebutkan dalilnya, dan kita lihat ternyata madhab yang lain itu dalilnya lebih kuat, maka dengan lapang dada kita meninggalkan madhab kita, mengikuti madhab yang lain disebabkan dalilnya. Dan juga ketika kita mengikuti madhab yang kita ikuti, juga karena dalilnya, bukan karena madhabnya, karena dalilnya. Kenapa Anda mengikuti madhab Syafi'i? Karena saya lihat dalilnya lebih kuat. Nah, gitu. Bukan karena Syafi'i lebih banyak di Indonesia, bukan. Bukan karena itu. Karena di kampungku Syafi'i semua, bukan. Tapi kita katakan karena dalil yang digunakan Imam Syafi'i, dalilnya sangat kuat. Seperti itu. Paham sudah? Ya, oleh karena itu salah satu sebab orang kadang tidak fanatik kepada sunnah, kemudian fanatik kepada madhab, karena ada kekeliruan di dalam pengajaran madhab. Seorang dijadikan fanatik kepada madhab karena ketika disampaikan tentang pendapat madhab, dia tidak sebutkan dalil yang digunakan oleh madhab tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau nanti misalnya antum, ya, antunna semua mengajarkan kepada orang tentang sebuah pendapat madhab, maka antunna sebutkan apa dalil dari madhab itu, supaya orang tidak fanatik kepada madhab, tapi fanatik kepada apa? Hadis Nabi Muhammad SAW atau kepada Al-Quran. Taib, ya kan? Karena banyak sekali perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, tapi diamalkan, ya, dengan alasan karena madhabnya begitu. Nah, ini harus diperbaiki, harus diluruskan. Ya, ini Masya Allah Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, ya. Jadi gitulah
Abu Bakar As-Siddiq di dalam mengikuti Nabi. Takut jika beliau menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita? Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah Al-Kubra, ya, halaman 77. Nah, kemudian qala Ibnu Battah, berkata Imam Ibnu Battah, "Hada ya ikhwani." Inilah wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin, perhatikan, As-Siddiq Al-Akbar. Ya, orang yang jujur, orang yang agung, Al-Akbar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yatakhawwafu ala nafsihi az-zayq. Dia takut kalau dirinya tergelincir, dirinya tersesat, dia khawatir. Abu Bakar As-Siddiq khawatir. In huwa khalifun, jika dia menyelisihi syai'an min amri nabihi sallallahu alaihi wasallam, jika dia menyelisihi sedikit saja dari perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia khawatir. Kita kan biasa, bahkan membantah-bantah sunnah itu kayak biasa. Ada orang sampaikan hadisnya sahih, kita bantah, wah enak sekali kita bantah. Baru yang kita bantah dengan pendapat orang, pendapat orang. Atau kita bantah dengan logika kita, ini lebih parah lagi nih, dibantah dengan logikanya. Menurut logika saya tidak pas itu, nggak cocok. Padahal sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut hemat saya ini nggak pas. Menurut pemahaman saya ini tidak pas. Tentunya sesuatu yang sangat jauh seperti langit dengan bumi. Hadis dibantah dengan logika kita. Apalagi kita tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham dengan hadis. Kemudian kita membantah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak sama sekali. Perhatikan kata Imam Ibnu Battah. Perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq takut dia menyelisihi sedikit pun dari perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama da'asa ayyakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyihim wa bi awamirihi. Maka bagaimana jika beliau berada di zaman kita sekarang ini? Zamannya Imam Ibnu Battah, bukan zaman kita sekarang ya. Zamannya Imam Ibnu Battah. Ya masih mending lah, dibanding zaman kita sekarang ini. Ya masih banyak ulama, ya kan? Masih banyak periwayatan hadis, masih orang punya perhatian kepada periwayatan dan lain sebagainya. Masih orang akhirat lebih diutamakan daripada dunia gitu. Di zaman Imam Ibnu Battah. Bagaimana jika Abu Bakar As-Siddiq hidup di zaman kita katanya? Ya. Taib. Fa idza asa ayyakuna fi zamanin, ya, jika dia hidup di zaman yang adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyihim, di mana para penduduknya, orang-orangnya itu menghina, mengejek Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina sunnah. Jenggot misalnya dihina, orang celana di atas mata kaki dihina, diejek. Padahal Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesuatu yang melampaui mata kaki dari kain, maka itu di dalam neraka. Tapi ketika ada orang yang ingin mengamalkan hadis ini, dihina, diejek, dibilang kolot, dikatakan jumud, ya, dikatakan tidak ada perkembangan, dikatakan tidak berpikir cemerlang dan lain sebagainya. Dikatakan cuma mengambil agama kulitnya saja. Tanya kepada mereka yang mengatakan seperti itu, isinya yang mana? Ya kan? Dan isi itu kita ambil setelah mengambil kulitnya. Kulit itu penting. Penting nggak kulit? Penting. Kalau ada permen misalnya nggak ada kulitnya, sama permennya ada kulitnya, mana kita ambil? Yang ada kulitnya. Karena kulit itu penting. Dan orang mengetahui sesuatu pertama dari kulitnya dulu. Kalau itu dianggap kulit, tapi nggak ada yang kulit dalam agama, semuanya inti. Ya kan? Semuanya inti. Barakallahu fikum. Jadi perhatikan, di zaman kita kata beliau, di zaman sekarang ini penduduknya kaum muslimin banyak yang menghina nabinya sendiri. Ya.
wa bi awamirihi, dan menghina perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perintah Nabi, begini perintah Nabi, dia malah hina, dia ejek. Nabi perintahkan begini, dilakukan oleh seseorang, maka seorang itu dihina, diejek. Ya, dan lain sebagainya. Baik. Oleh karena itu, ya tidak heran kalau ada sebagian orang-orang kafir juga menghina Nabi kita Muhammad, seperti sekarang yang lagi heboh, ya. Perdana Menteri mana? Prancis, ya. Nah, lagi heboh sekarang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Jika tidak, semoga Allah membalas apa yang dia lakukan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kewajiban kita adalah bagaimana kita membela beliau, bukan sekedar membela dengan motto-motto. Bukan sekedar membela dengan kami cinta Nabi, kamu telah menghina Nabi. Tapi bagaimana kita membela Nabi dengan cara mengamalkan sunnah beliau. Itu yang paling penting. Menampakkan sunnah beliau. Ya. Baik. Maka kalau ada demonstrasi yang diperbolehkan, inilah demonstrasi yang benar. Mendemonstrasikan sunnah. Ya kan? Di mana mendemonstrasikan sunnah maksudnya apa? Menampakkan sunnah di tengah masyarakat. Memasyarakatkan sunnah dan mensunnahkan masyarakat. Nah, itu demonstrasi sunnah. Bukan demonstrasi ribut-ribut, teriak-teriak. Tapi bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah? Sholat kita sesuai dengan sunnah, makan sesuai dengan sunnah, ya kan? Ketemu dengan saudara kita lakukan dengan sunnah dan lain sebagainya. Berpakaian sesuai dengan sunnah, walaupun tidak harus pakai jubah, karena jubah itu bukan sunnahnya, bukan di situ. Sunnahnya adalah menutup aurat. Ketika seorang pakai pakaian menutup auratnya, maka itu sudah dikatakan dia di atas sunnah. Ya, adapun pakai jubah, maka jubah itu adalah sunnah jibiliyah, kebiasaan Nabi sebagai orang Arab. Maka dia lakukan itu. Dia memakai itu. Boleh kita contoh? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Iya kan? Tapi kita tidak mengklaim bahwa orang yang tidak pakai jubah kemudian kita katakan pakaiannya tidak sunnah. Jika dia sudah menutup aurat, kemudian juga pakaiannya tidak menyelisih syariat, seperti misalnya laki-laki pakai pakaian seperti wanita, ya, dan seterusnya dari perkara yang menyelisih syariat, maka dikatakan dia telah berpakaian sesuai dengan sunnah. Ya, jadi jangan pernah terbayang, nanti kalau jubah baru sunnah. Kalau bukan jubah, orang pakai sarung misalnya, bukan sunnah. Jangan. Selama dia menutup aurat, maka itu sudah dikatakan apa? Dia di atas sunnah. Ala kulli hal, masya Allah, bagaimana kekhawatiran Imam Ibn Battah melihat, di mana pada zaman beliau masih ada orang-orang yang menghina Nabi mereka dan menghina perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yatabahuna bi mukhalafatihi. Ini yang parah. Dan mereka membanggakan diri ketika mereka membantah, menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ada seorang mengamalkan sesuatu yang misalnya Nabi tidak lakukan, kita tidak lakukan. Ya, kemudian kita dipaksa, kamu harus lakukan. Nanti saya yang tanggung dosamu. Ini kan bangga dengan penyelisihan. Ya kan? Ada perkara yang Nabi larang, kemudian kita tinggalkan, kita tidak lakukan. Jangan kau terlalu fanatik, kata dia. Jangan terlalu fanatik kamu. Ya, kamu biasalah jadi orang biasa. Nanti saya tanggung dosamu, misalnya. Maka kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan apa? Bangga dia dengan penyelisihan, menyelisihi. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan berbeda dengan apa yang Nabi lakukan, tapi dia bangga, bahkan dia pamerkan. Dia pamerkan, bahkan dia tampakkan kekuatannya bahwa banyak orang yang membela dia. Padahal dia jelas melakukan penyelisihan terhadap sunnah. Perhatikan ini. Ini di zaman Imam Ibn Battah sudah beliau gambarkan. Ya, yatabahuna bimukhalafatihi. Mereka bangga menyombongkan diri dengan penyelisihan yang mereka lakukan. Dan banyak orang seperti itu di zaman sekarang pun, masya Allah, luar biasa banyaknya orang bangga dia ketika menyelisih sunnah. Dan ketika ada orang yang mengamalkan sunnah, dia apa? Dia kucilkan, dia ejek, dia hina, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik.
Setelah itu mengatakan kami cinta Nabi dan kami mau masuk surga. Kalau ada yang mengejek Nabi, kami akan berdiri di depan. Tanpa dia sadari perbuatan dia menyelisih sunnah, menghina sunnah, mengejek orang yang mengamalkan sunnah adalah penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Dan ketika ada orang-orang non-muslim misalnya, orang dari kalangan orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dengan karikatur lah, dengan apa semua, maka itu sebuah kewajaran karena dia memang non-muslim. Tapi ketika ada seorang muslim mengaku muslim, lalu dia membanggakan diri ketika dia menyelisihi Nabi dan menghina sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tentunya ini lebih berbahaya lagi. Karena dia mengetahui bahwa itu sunnah Nabi, tapi dia selisihi dan dia menghina sunnah tersebut. Jadi kadang kita menuntut orang, kamu non muslim jangan kamu hina Nabi Muhammad. Tapi kita nggak sadar kadang kita yang sendiri yang menghina Nabi Muhammad dengan cara menghinakan ajaran beliau. Kita tidak amalkan, mencibir orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, naudzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian disebutkan kharuna bisunnatihi. Kemudian mereka menghina sunnah beliau. Nas'alullaha ismatan minaz zalal, dan kita meminta kepada Allah supaya kita dijaga dari ketergelinciran, wa najatan min su'il amal, dan kita meminta kepada Allah keselamatan dari amal yang buruk. Dari amal yang buruk. Ini juga disebutkan dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra jilid pertama halaman 246. Ya, 246. Baik. Ya. Ini perkara yang jelas sekali bagi kita sekalian, ya, bagaimana seorang muslim hendaklah punya prinsip di dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sunnah, ya udah dia ikut, ya, jangan dia tinggalkan, tapi dia ikut, ya, dia lakukan pembelaan kepada sunnah tersebut. Ya, walaupun kita tidak berteriak-teriak mengatakan kita membela sunnah, tapi paling tidak kita mengamalkan, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Baik. Kemudian selanjutnya riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Riwayat ini jalan-jalannya dihukumi oleh para ulama hasan sebagai dengan sanad yang hasan, ya kan? Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, Imam Ibn Waddah di dalam Al-Bidah, dan juga Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir, ya, Imam Al-Khatib di dalam Al-Faqih wal Mutafaqqih, ya, Imam Al-Lalikai di dalam Usulul I'tiqad, ya, dan lain sebagainya. Dari sebagian para ulama kita meriwayatkan riwayat itu dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Disebutkan an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Inna naktadi wala nabtadi. Sesungguhnya kami ini atau kita ini harusnya mengikuti dan bukan membuat sesuatu yang baru. Itulah yang kita lakukan, ikut, selesai. Jangan bikin yang baru lagi, nggak usah kita berpikir gimana cara bikin yang baru lagi, ajaran baru dalam agama. Cukup kita ikut, mengikuti. Jadi kami ini hanya sekedar mengikuti dan bukan membuat sesuatu yang baru. Ya, bukan membuat sesuatu yang baru. Wa nattabi wa la nabtadi. Ya. Kita mencontoh dan tidak membuat perkara bid'ah. Mencontoh Nabi. Itu yang kita lakukan. Ya, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat perkara yang baru, perkara bid'ah. Walan nudhilla ma tamassakna bil athar, dan kita tidak menyesatkan orang yang berpegang kepada asar, kepada riwayat.
Kalau dia berpegang kepada riwayat, beramal sesuai dengan riwayat, berbuat, berkata sesuai dengan riwayat yang ada, riwayat yang sahih, maka kita tidak sesatkan mereka. Jelas? Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Mencontoh Nabi, ya, dan bukan orang bukan orang yang diikuti, atau kita mencontoh Nabi dan kita bukan orang yang membuat atau memasang diri kita untuk dicontoh. Kita yang mencontoh karena kita muslim. Ya, karena kita muslim. Dan kita tidak menyesatkan orang yang berpegang kepada asar, kepada riwayat. Dan inilah harusnya seorang muslim. Maka dibutuhkan mereka untuk belajar agama. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi belajar agama dari riwayat-riwayat, dari Al-Quran, dari Sunnah, dari riwayat para ulama, riwayat para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita mengikuti mereka, ya kan? Mengikuti mereka. Wa inna afdhala ma tamassakna bil athar. Karena sesungguhnya yang paling utama yang kita pegang adalah berpegang dengan athar, berpegang dengan riwayat. Ya, makanya al-athar artinya riwayat. Makanya ada orang biasa pakai nisbah al-athari. Muhammad al-Athari. Ya, saya juga dulu sering pakai nisbah itu. Ya, al-Athari. Kalau wanita al-Athariyah. Artinya pengikut sunnah, sama, pengikut sunnah. Artinya pengikut asar, pengikut riwayat. Al-Athari. Itu sering ya, beberapa ulama kita juga pakai nisbah itu al-Athari. Baik. Nah, kemudian wa ba'duha ittabi'u wa la tabtadi'u. Kemudian sebagian lagi ada ucapan beliau, ikutilah wa la tabtadi'u, dan jangan membuat perkara baru. Kamu ittiba saja, ikuti saja sunnah. Jangan membuat sesuatu yang baru lagi. Faqad kufitum. Itu sudah cukup. Kita ikut Nabi, tidak buat sesuatu yang baru, itu sudah cukup. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Kita cuma ikut aja. Jangan bikin yang baru. Gitu. Ya, wala tabtadu. Faqad kufitum. Itu sudah cukup. Kalau sudah cukup, untuk apa bikin perkara baru lagi? Maka jangan membuat perkara-perkara baru dan jangan mengikuti perkara-perkara baru di dalam agama. Kalau ada orang melakukannya, jangan diikuti. Karena kewajiban kita mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti seseorang yang perbuatannya menyelisih Rasulullah. Menyelisih maksudnya berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya? Kita tinggalkan mereka dan kita cukup mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana doa Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Kalau Islam kan banyak ngaku Islam, tapi di atas sunnah belum tentu. Maka Allahumma amitna 'alal Islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Baik. Nah, maka ini sekali lagi anjuran dari Abdullah bin Mas'ud agar kita benar-benar membatasi diri kita untuk mengikuti saja apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan tidak membuat sesuatu yang baru. Tidak membuat sesuatu yang baru. Udah. Gimana caranya agar sesuatu yang baru itu hilang? Gimana caranya? Nggak usah diikuti. Kalau semua orang begitu prinsipnya, sudah lama-lama hilang itu. Ya mungkin masih dilakukan oleh generasi sekarang. Tapi kalau generasi setelah kita ajari supaya ikut sunnah, nanti turun-temurun generasi-generasi lama-lama hilang dengan sendirinya. Tanpa kita bantah, tanpa kita apa, nanti hilang dengan sendirinya. Artinya, ajarkan sunnah kepada orang. Nanti lama-lama kalau orang kenal sunnah, dia akan tinggalkan yang bid'ah. Tanpa kita bilang ini bid'ah nggak bagus, ini. Kita cuma bilang ini sunnah, udah orang ikut sunnah. Yang bid'ah lama-lama akan hilang dengan sendirinya tanpa terjadi polemik. Maka tugas kita adalah itu, mengajari orang sunnah yang benar. Ajarkan sunnah kepada saudara-saudara kita, ajarkan sunnah kepada keluarga kita, orang tua kita, ya, istri, anak-anak kita, ajarkan kepada mereka sunnah. Itu kewajiban kita. Kalau kita tidak mampu, kita sekolahkan dia di pondok-pondok yang mengajarkan sunnah, dengan harapan mereka kenal sunnah di sana. Ya, barakallahu fikum. Lama-lama nanti perkara-perkara bid'ah akan ditinggalkan orang. Kemudian wasoha an Nabil Aliyah,
dan telah sahih riwayat dari Abu Aliyah wa rufi'a Abu Aliyah, beliau Rufai ibnu Mihran ya Ar-Rabbahi Ar-Rayyani, disebutkan bahwa ini beliau seorang tabi'in ya, seorang tabi'in thiqah ya, terpercaya dalam periwayatan hadis dan termasuk salah seorang periwayat dari periwayatan hadis, dan meninggal pada tahun 90 Hijriah. Ya, Rufai bin Mihran ya, Abu Aliyah. Taib. Beliau mengatakan, "Ta'allamul Islam." Hendaklah kalian belajar Islam. Itu. Islam. Islam dimaksud ya tentunya Islam yang masih murni, Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam yang diajarkan sahabat, Islam yang dicontohkan para tabi'in, atba'ut tabi'in, Islam yang dijelaskan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ta'allamul Islam, belajarlah Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kamu sudah mempelajari tentang Islam, maka jangan kamu membencinya. Artinya belajarlah Islam. Dari mana belajar Islam? Dari sumbernya, dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kamu sudah dapat itu Islam, sudah kamu pelajari, fala targhabu anhu, jangan kamu membencinya. Jangan kamu benci, kamu amalkan itu. Kadang kita ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita benci. Maka kata Ibnul Aliyah, Rufai ibnu Mihran, katanya jangan kamu benci. Kalau kamu sudah tahu Islam, oh Islam begini, setelah itu lakukan, amalkan, jangan kamu benci. Wa alaikum bis-siratil mustaqim, dan hendaklah kalian berjalan di atas jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang berilmu lalu mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang beramal di atas ilmu. Bukan al-maghdub alaihim, bukan ad-dhallin. Bukan orang yang dimurkai, dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan, bukan ad-dhallin, orang-orang sesat karena dia beramal tanpa ilmu. Tapi orang yang berilmu untuk diamalkan dan orang beramal di atas ilmu, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang an'amta alaihim, orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa mereka yang telah diberikan nikmat? Tentunya para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan mereka adalah orang-orang beramal di atas ilmu, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, insyaallah nanti di pembahasan kita, di pembahasan mendatang setelah ini insyaallah selesai, kita akan bahas tentang wajibnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat. Sekarang kita cuma diajari ikut Quran Sunnah, udah selesai. Cuma kan di situ masih ada polemik karena masih ada perbedaan. Bagaimana untuk menyatukan perbedaan itu? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para pendahulu kita, yang insya Allah akan disampaikan di poin yang akan datang. Ya, baik. Nah, di sini disebutkan, wa alaikum bis-siratil mustaqim. Hendaklah kalian berjalan di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku, beri aku hidayah kepada siratal mustaqim. Jalannya Allah. Yang Nabi gambar satu garis kemudian mengatakan hadhihi sabilullah. Ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dari kalangan salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mereka yang mengikuti salafus saleh. Ya kan? Itulah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Fa innahul Islam, karena jalan yang lurus itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala taharrafu as-sirat shimalan wa yaminan. Jangan kamu menyimpang dari jalan yang lurus ini baik ke kanan atau ke kiri. Ini menunjukkan ada orang yang melampaui batas dari apa yang sudah ditetapkan, bisa ke kanan. Saya lebih enak istilahkan dengan ekstrim kanan, bisa ke kiri, ekstrim kiri. Apa bedanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri? Ekstrim kan melampaui batas. Ekstrim kanan itu melampaui batas di dalam mengamalkannya,
dan ekstrim kiri tidak mau mengamalkannya. Contoh misalnya sholat subuh 2 rakaat, dia maunya 3 rakaat, ini ekstrim kanan, salah, menyelisih sunnah. Tapi ada juga yang tidak mau sama sekali melakukan sholat subuh, nah ini ekstrim juga, ekstrim kiri. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, kamu harus ikuti jalan yang lurus ini katanya. Alaikum bis-siratil mustaqim fa innahul Islam. Wajib atas kalian berpegang menjalani siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah Islam. Wala taharrafu, jangan kalian berpaling, jangan kalian menyimpang ke as-sirat, menyimpang dari sirat jalan yang lurus ini ke kanan atau ke kiri, jangan. Terus ikuti Rasulullah. Kalau ada yang panggil kamu untuk menuju kepada jalannya, jangan mau. Ikuti jalannya Rasulullah. Kamu ikut ini saja. Tapi kan Nabi tidak melakukan itu. Kau ikut saja. Jangan diikuti. Ikuti Nabi. Bagaimana beliau, itu yang kita lakukan. Beliau lakukan, kita lakukan. Beliau tidak lakukan, kita tidak lakukan. Kecuali dari amalan yang menjadi kekhususan untuk Nabi. Itu nggak boleh diikuti. Kalau menjadi kekhususan untuk Nabi. Seperti puasa wisol. Puasa yang terus menerus. Ya kan? Itu dilakukan Nabi. Kita nggak boleh. Ya. Beristri lebih dari 4, itu Nabi lakukan, kita nggak boleh. Ya, kita melakukan sesuatu yang Nabi lakukan kecuali dalam perkara yang menjadi pengkhususan untuk Nabi. Itu nggak boleh kita ikuti, karena itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum bisunnati nabiyyikum. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnah Nabi kalian, gitu kata Abul Aliyah. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnah Nabi kalian. Karena kalau bukan kepada sunnah Nabi, kepada siapa lagi kita berpegang? Apalagi yang kita mau amalkan kalau bukan sunnah Nabi? Sedangkan itu adalah petunjuk terbaik. Ya, khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Maka itu yang kita ikuti. Walladzi kana alaihi ashabuhu, dan apa yang dijalani oleh para sahabat. Apa yang dijalani oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat menjalani sunnah, maka begitu kita menjalaninya. Bagaimana para sahabat di dalam berpegang kepada sunnah, maka begitu kita berpegang. Jelas ya? Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hati kalian dari hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Jadi yang membuat kita menyelisihi Nabi adalah karena hawa nafsu. Ya, mau-mauku. Ya, begini pendapatku. Dan boleh dong kita berbeda, gitu. Itu hawa nafsu. Kita selalu ingin menyelisihi kebenaran, itu hawa nafsu. Kita tahu yang Nabi lakukan begini, tapi kita mau yang berbeda dengan itu. Itu hawa nafsu. Ya kan? Itu hawa nafsu. Allati tulqa bainan nas, yang dilemparkan di antara manusia. Ya? Atau allati tulqi bainan nas al-adawa wal baghdha. Yang hawa nafsu tadi dilemparkan di tengah-tengah manusia yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan kemarahan. Artinya, kalau orang menyelisih sunnah, pasti akan terpecah. Pasti akan bermusuhan. Kenapa sering terjadi permusuhan? Karena satu ikut sunnah, satu menyelisih sunnah. Nggak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Maka jangan coba-coba menyatukan antara bidah dengan sunnah. Tidak akan bisa ketemu. Caranya bagaimana supaya bersatu? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah. Ini dijadikan mereka berpegang dengan sunnah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah. Perpecahan ditimbulkan disebabkan oleh apa? Tidak berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, tidak berpegang dengan Quran dan sunnah. Itu sebab perpecahan. Jadi kalau sekedar ayo kita satukan umat tanpa peduli dia berpegang kepada sunnah atau tidak, saya katakan tidak akan mungkin terjadi. Adapun kalaupun terjadi di dunia, di akhirat pasti dia akan saling bentrok. Ya, mereka akan saling mengklaim di akhirat nanti, saling menyalahkan satu dengan yang lain, akan jadi musuh satu dengan yang lain. Maka persatuan yang sebenarnya adalah persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas sunnah. Bid'ah tidak akan bisa menyatukan kita. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, ahlul jamaah. Orang yang berpegang kepada sunnah akan mudah untuk berjamaah, bersatu dia. Ya kan?
Kemudian ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan ahli furqah, ahli perpecahan. Kalau kita selalu ikut bid'ah, kita pasti akan terpecah. Kita pasti akan terpecah. Kenapa? Karena akan senantiasa ada la yazulu min ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada dari umatku ini, kata Nabi, sekelompok orang yang menampakkan kebenaran. Maka pasti ketika kita ikut bid'ah akan terpecah. Karena akan bertentangan dengan apa? Dengan kebenaran. Dengan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ya. Mungkin sementara sampai di sini dulu pembahasan kita. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah kita ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang bisa memahami apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkannya insyaallah. Baik. Ini ada pertanyaan, Afwan. Mana ini pertanyaan? Ini di bawah. Ya. Bismillah, semoga Ustadz dan tim dan seluruh umat muslim selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya makan makanan dari peringatan perayaan Maulid atau perayaan perkara bid'ah yang lainnya? Jazakallahu khairan. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang paling kuat bolehnya. Karena makanan itu tidak bisa dimakan ketika makanan itu haram. Ketika ada peringatan tertentu, kemudian ada makanan di situ, pertanyaannya adalah apa yang membuat makanan itu jadi haram? Jadi nggak bisa dimakan, jadi haram. Nggak ada. Oleh karena itu dia kembali ke hukum asalnya, bahwa dia halal. Dia halal. Apakah dia berupa makanan yang dimakan bukan sesembelihan atau bentuk sesembelihan? Kecuali kalau diketahui bahwa orang yang menyembelih itu memperuntukkan sesembelihannya untuk selain Allah, itu baru tidak boleh dimakan. Jelas ini? Nggak boleh dimakan. Tapi kalau dia tidak ketahui, maka sekali lagi dia kembali ke hukum asal. Hukum asalnya orang menyembelih dan dia muslim, maka sesembelihannya halal. Sesembelihannya apa? Halal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada sebagian orang yang juga mungkin tidak memakannya karena mungkin dia adalah seorang tokoh masyarakat yang dikhawatirkan kalau dia memakannya kemudian menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Dianggap, oh itu tahu membenarkan itu, buktinya dia makan. Akhirnya orang-orang mengatakan dia pun melakukan atau memperingatinya, maka mungkin sekedar itu dia tidak makan cuma karena itu. Ya, tapi kalau haramnya enggak, dia tetap halal insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada yang lain? Enggak ada? Ya. Kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga kita semua, ya, dan selalu melindungi kita dan senantiasa berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, sebagai perkara yang akan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kita tidak bisa masuk surga kecuali melalui jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi